Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, ananda-ananda sekalian, keluarga besar atau siswa-siswi SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Di sini kita akan memulai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kita akan membahas kembali materi kelanjutan tentang menganalisis peluang usaha produk barang dan jasa. Minggu kemarin kita sudah membahas sampai dengan faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, peluang usaha itu orisinil dan tidak meniru. Usaha yang sukses itu tidak meniru usaha orang lain. Usaha yang meniru orang lain hasilnya belum tentu sama dengan usaha yang ditiru, karena kondisi dan situasi yang telah terjadi dan yang akan terjadi itu belum tentu sama. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Yang ketiga, tingkat visibilitas benar-benar teruji. Untuk itu dilakukan riset dan uji coba dalam pasar. Yang keempat, bersifat ide yang kreatif dan inovatif, bukan tiruan ide dari orang lain. Yang kelima, ada keyakinan bisa mewujudkannya dan sukses untuk menjalankannya. Metode pendekatan analisis peluang usaha. Untuk mengembangkan ide atau gagasan tentang peluang usaha, kita harus berpikir secara positif. Arahkan pada hal-hal yang mempermudah dan bermanfaat. Kreatif, arahkan pada hal-hal yang dapat tertarik akan produk kita. Inovatif, arahkan pada penciptaan produk baru yang berguna di masyarakat. Inisiatif, langsung bergerak, jangan ditunda-tunda. Yang selanjutnya, fleksibel, sesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Terakhir, responsif, dapat selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Analisis peluang usaha merupakan salah satu cara atau strategi dalam memulai sebuah usaha agar dalam menjalankan usahanya itu seorang wirausahawan sudah memiliki gambaran seperti apa usahanya dan bagaimana cara mengelolanya dan menjalankan usahanya itu di masa mendatang. Dalam pemilihan produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk yang mudah dalam pemakaiannya, efisiensi dalam penggunaannya, kualitas produk terjamin, hemat dalam pemakaiannya, serta adanya jaminan keamanan dalam pemakaiannya. Maka dari itu, pemetaan analisis produk dapat diperjelas dan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang mampu mempermudah pekerjaan di rumah, seperti panci multiguna atau perajang sayuran. Dengan adanya barang tersebut, kita dapat menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan dengan cepat. Yang kedua itu ada produk yang mampu mempermudah pekerjaan di luar rumah, seperti tas multifungsi. Selain untuk kerja, bisa juga untuk menyimpan pakaian. Yang ketiga itu produk lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat, seperti air dalam kemasan, mie dalam cup, dan lain sebagainya. Metode yang sering digunakan dalam analisis peluang usaha diantaranya yang pertama itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT ini dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahannya yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan
menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Metode analisis yang kedua yaitu analisis 5W plus 1H. Selain menggunakan analisis SWOT, seorang wirausahawan juga bisa menggunakan analisis 5W plus 1H yang terdiri atas what, jenis usaha yang akan kita ambil, why, kenapa memilih usaha tersebut, when, kapan akan memulai usaha tersebut, where, di mana kita akan memulai usaha atau lokasinya itu di mana, who, siapa yang akan terlibat dalam usahanya, how, bagaimana cara membuatnya atau proses produksinya. Dengan menggunakan analisis tersebut, wirausahawan akan lebih mengetahui tentang usaha yang akan dipilihnya sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan usaha tersebut. Yang ketiga itu ada studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha atau disebut juga dengan analisis proyek bisnis. Studi ini pada dasarnya membahas tentang berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan untuk yang pertama, merintis usaha baru atau produk baru. Kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada atau memperluas usaha. Yang ketiga itu memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tahap penemuan ide atau perumusan gagasan, yaitu mencari kemungkinan-kemungkinan bisnis usaha yang bisa diidentifikasi dan dirumuskan, misalnya membuat produk dari bahan lunak. Yang kedua itu tahap formulasi tujuan, yaitu di sini merumuskan visi dan misi ke depan yang harus diwujudkan dalam tindakannya. Yang ketiga itu ada tahap analisis atau evaluasi, yaitu proses sistematis yang harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang meliputi aspek pasar, aspek teknik produksi, aspek manajemen, dan aspek finansial. Dan yang terakhir itu ada tahap keputusan. Di sini setelah dievaluasi, dipelajari, dan memperhatikan hasilnya, maka wirausaha harus bisa memutuskan apakah usaha tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Berikut adalah sistematika penyusunan studi kelayakan usaha secara sederhana. Studi kelayakan usaha pada intinya memuat 5 hal, yaitu pasar yang akan dimasuki itu seperti apa. Jadi harus mengetahui produk yang dibutuhkan, konsumennya siapa, dan berapa banyak penawarannya. Yang kedua, cara dan metode produksinya itu bagaimana, berapa banyak yang harus dihasilkan terkait dengan permintaan konsumennya, serta tempat produksinya itu di mana. Yang ketiga, manajemen pengelolaannya usahanya itu seperti apa, dikelola sendirikah atau dengan rekan atau bersama-sama atau seperti apa. Yang keempat, cara pengelolaan keuangannya itu bagaimana, dari metode pencatatan transaksinya, bukti transaksi, dan penyusunan laporan keuangan usahanya itu gimana. Yang terakhir itu situasi dan kondisi ekonomi yang terjadi, baik yang berkaitan dengan usaha atau produk atau kondisi ekonomi masyarakat atau konsumen, juga harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan efek yang merugikan. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Ada beberapa peluang usaha yang masih bisa dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah, yaitu yang pertama, memanfaatkan barang bekas, misalnya sedotan dibuat bunga, kardus menjadi bingkai, dan tas. Yang kedua itu memanfaatkan barang yang tersedia
atau disediakan oleh alam, seperti membuat gerabah, kerajinan dari tanah liat. Yang ketiga itu memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar kita, misalnya berdagang aneka keperluan sekolah menjelang ajaran baru. Yang keempat itu memanfaatkan segala hal yang dianggap memberikan peluang dan kesempatan yang menguntungkan di kemudian hari dengan mengetahui cara pengelolaannya atau pengolahannya dan pemanfaatannya. Pengertian kreatif dan pengertian inovatif itu apa? Kreatif itu adalah suatu kemampuan dalam menciptakan hal-hal baru atau berbeda dari sesuatu yang sudah ada atau sebelumnya. Sedangkan inovasi, suatu proses pengubahan peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual dan diterima oleh masyarakat. Menurut Coleman dan Hammond, berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Peluang usaha itu harus diberdayakan menjadi peluang emas dengan kreatif dan inovatif dengan melakukan cara berikut. Yang pertama, make modification, melakukan beberapa perubahan. Jadi, dapat melakukan beberapa perubahan atau modifikasi terhadap produk, barang atau jasa yang akan dihasilkan dari usaha tersebut. Yang kedua itu ada make it better, membuat yang lebih baik. Jadi, membuat peluang usaha lebih baik lagi setelah melakukan uji pasar terhadap produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, make it the first, menjadi yang pertama. Peluang emas adalah peluang bisnis atau usaha yang pertama kali kamu lakukan sebelum orang lain melakukan atau bahkan memikirkannya. Yang keempat itu ada make it special product, membuat produk khusus. Dengan membuat produk khusus atau produk untuk segmen khusus, kamu akan menjadi ahlinya. Yang kelima itu ada cloning, meniru habis tetapi merek berbeda. Cara ini sering dilakukan oleh orang lain ketika mencari peluang, tetapi harus hati-hati mengingat ada unsur paten atau tuntutan dari pihak yang ditiru. Jadi tirulah fungsi dan tujuan penggunaan produknya dengan merek dan kemasan yang berbeda. Yang keenam itu ada substitute atau menjadi produk pengganti. Cara ini efektif bila kamu memulai bisnis atau usaha di pasar yang sudah cukup besar. Cukup sampai di sini KD 3.2 tentang menganalisis peluang usaha, produk barang dan jasa. Tetap semangat belajar di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.